Puji Tuhan, selamat pagi, salam damai sejahtera di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Bertemu di akhir pekan ini hari Sabtu ya, hari Sabtu. Puji Tuhan, tanggal berapa ya? Tanggal 1 Agustus ya, hari yang baru dalam kebaikan dan kemurahan Tuhan yang bisa kita nikmati bersama. Puji Tuhan, pagi ini saya ingin kita membaca di dalam Galatia ya, Galatia pasal 5 ayat yang Galatia pasal 6 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-10, satu perikop ya. Galatia pasal 6. Selamat pagi Bu Fani ya. Judul perikopnya adalah saling membantulah kamu. Saudara-saudara, kalaupun seorang kedapatan melakukan suatu pelanggaran, maka kamu yang rohani harus memimpin orang itu ke jalan yang benar dalam roh lemah lembut sambil menjaga dirimu sendiri, supaya kamu juga jangan kena pencobaan. Bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Sebab jikalau seorang menyangka bahwa ia berarti, padahal ia sama sekali tidak berarti, ia menipu dirinya sendiri. Baiklah, tiap-tiap orang menguji pekerjaannya sendiri, maka ia boleh bermegah melihat keadaannya sendiri dan bukan melihat keadaan orang lain. Sebab tiap-tiap orang akan memikul tanggungannya sendiri. Dan baiklah dia yang menerima pengajaran dalam firman, membagi segala sesuatu yang ada padanya dengan orang yang memberikan pengajaran itu. Jangan sesat, Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Karena apa yang ditabur orang, itulah juga yang akan dituainya. Sebab barang siapa menabur dalam dagingnya, ia akan menuai kebinasaan dari dagingnya. Tetapi barang siapa menabur dalam roh, ia akan menuai hidup yang kekal dari roh itu. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Karena itu selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan seiman. Puji Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara, saya lalu katakan bahwa kalau kita ini belum selesai dengan diri kita, sebaiknya kita jangan ngurusi orang lain. Ya. Karena meskipun mungkin maksud kita baik, Saudara. Kita melihat pelanggaran rohani yang dilakukan oleh seseorang dan kita bermaksud baik untuknya sebenarnya. Tetapi kalau kita sendiri belum selesai dengan hati kita, dengan diri kita akan lebih cenderung mengurusi orang dan menghakimi orang, ketimbang kita menolongnya untuk dia boleh berbalik kepada Tuhan. Jadi ini hanya saran saja. Kalau saudara belum selesai dengan diri saudara, berdoa saja untuk orang itu, atau sampaikan kepada orang lain yang lebih tepat untuk bisa berbicara dengannya. Nah, hati-hati saudara, meskipun kita bermaksud baik untuk menegur orang ya di dalam kasih, tapi kalau kita belum selesai, ingat, kalau kita mau memperbaiki sesuatu, maka kita akan cenderung merusaknya, ya. Dan kadang-kadang itu bisa merusakkan suatu hubungan, ya. Begitu kemarin beberapa hari yang lalu ada orang yang mengeluh kepada saya, curhat ya, dia mau nagih utang kepada saudara sepupunya, tapi dia pernah menagihnya satu kali, lalu saudara sepupunya tulis di Facebook, alah cuma uang segitu aja kok ditagih, gitu ya. Masa sama saudara begitu, meskipun tidak menyebutkan namanya, tapi dia jadi tersinggung saudara ya. Dan sudah berbulan-bulan uang itu belum kembali dan dia memang ada kebutuhan, anak-anaknya sakit, jadi dia mau nagih saudara ya. Jadi saya bilang ya, kalau kamu siap dengan penolakan itu, tapi jangan sampai hatimu terluka lagi ya. Ya kamu nagih itu wajar, itu uangmu, itu hakmu ya. Tapi kalau tidak bisa ditagih ya nggak usah kamu juga sampai pikirkan, lalu kamu pusing, kamu stres, nanti kamu marah, akhirnya bisa memutuskan tali silaturahmi dengan saudaramu itu kan. Lebih sayang persaudaraan daripada uang segitu, saya bilang. Nah, saya juga menawarkan diri ya. Ya saya bantulah kamu sedikit kalau kamu mau, entah kamu menganggap sebagai pinjaman atau pemberian, tapi nggak bisa sebesar apa yang kamu mau, saya bilang. Nah, dia bilang nggak usah Pak, kalau Bapak kasih segitu juga nggak akan cukup, dia bilang, jadi nggak usah ya. Puji Tuhan, saya bersyukur ya. Nah saudara, kita harus selesai dulu dengan diri kita.
Artinya kita harus tahu dulu posisi kita di dalam Yesus. Kita harus terlebih dulu tahu bahwa seberapa karakter kedewasaan kita, saudara. Ya, nah, saya lalu sudah singgung, mungkin nanti lain kali saya akan berbicara lagi tentang apa sih yang dimaksud dengan kedewasaan karakter. Nah, jadi saudara, kita diajar untuk kita menanggung beban satu dengan yang lain. Saudara, berbagi beban, saya katakan berbagi kehidupan, bukan berbagi beban. Ya, jadi saya bersyukur untuk orang-orang yang berbagi kehidupan dengan saya. Selain jemaat Tuhan di GPP Spontang, tapi juga ada Tuhan berikan saudara-saudara dari tempat-tempat yang lain juga untuk berbagi kehidupan itu dengan saya, dengan hamba-hamba Tuhan yang ada di Kota Bontang, di Kalimantan Timur, bahkan di beberapa tempat di Indonesia. Saya juga berbagi kehidupan dengan hamba-hamba Tuhan di beberapa hamba Tuhan desa, ya. Nggak ada yang rutin, tiap bulan ada yang nggak rutin juga, saudara, sesuai dengan berkat-berkat yang Tuhan taruh, saudara. Ya, jadi ya sampai di Sumatera sana, di Kalimantan Timur, ya di Jawa juga. Nah, juga saya berbagi kehidupan dengan anak-anak asuh, saudara. Anak-anak asuh saya itu ada di satu desa di daerah Perjiwa Lokulu, ya, di sana. Itu sudah kurang lebih kalau nggak salah itu antara 25-30 tahun, saudara. Karena saya nggak pernah ngitung sejak kapan saya berbagi berkat kehidupan dengan anak-anak asuh saya di sana. Jadi ada, ya kalau dihitung itu kayaknya udah lebih 100 anak, saudara. Karena tiap tahun itu jumlahnya bervariatif, ya. Tapi sekarang itu kalau nggak salah sekitar 20-an orang, begitu 18 atau 20 orang. Kemudian juga kita berbagi kehidupan dengan anak-anak asuh melalui media Pesat Future Center. Nah, ini berapa jemaat juga ikut terlibat di situ. Jadi memberikan donasi setiap bulan selama 1 tahun. Nah, 1 tahun bisa diperpanjang, ya, meskipun ada beberapa orang sudah menghentikannya, ya, karena mungkin kesulitan memikirkan prioritas yang berbeda. Tetapi saya meneruskan jadi apa yang kurang ya saya berikan, saudara. Dan saya nggak merasa bahwa itu membuat saya kesulitan, saudara. Memang seperti saya katakan lalu di awal pandemi corona itu ada pergumulan besar, saudara. Pergumulannya itu bukan ketakutan mengeluarkan uang, enggak. Tapi pergumulannya adalah prioritasnya ini. Nah, jadi ada banyak kebutuhan di dalam hidup, di dalam keluarga. Tapi saya belajar untuk memprioritaskan apa yang sudah saya lakukan selama ini. Nah, itu pun masih ditambah, ya. Nah, istri saya katakan coba bantu jemaat-jemaat yang berkekurangan. Jangan ambil, dan saya tidak mengambil uang kas gereja, tidak minta bendahara untuk mengeluarkan uang kas gereja. Tapi dari berkat-berkat yang Tuhan sudah percayakan, berkat-berkat kehidupan yang saudara sudah bagi kepada saya, ya. Juga saya juga menyalurkan berkat-berkat Tuhan itu juga untuk beberapa hamba Tuhan di Kota Bontang ini melalui sahabat-sahabat dari kota-kota yang lain juga, saudara. Setiap bulan waktu itu ya memang hanya berlangsung kalau tidak salah 3 bulan, ya. Jadi dengan tetangga-tetangga juga melalui RT kami, Pak RT-nya bilang, Pak, apa perlu difoto orang yang terima, apa perlu ini dimintain KTP? Saya bilang nggak perlu, ya, Pak RT aja yang bagi, nggak usah bilang dari saya bilang nggak usah bilang dari gereja, yang penting Pak RT tahu saja. Saya bilang saya orang-orang mana yang memang membutuhkan, ya, membutuhkan bantuan ini, saya katakan, ya. Jadi saya berbagi kehidupan dengan siapa saja, saudara. Saya juga mendonasikan uang, ya, untuk panti asuhan, ya, untuk beberapa panti asuhan. Ya nggak banyak jumlahnya, saudara, ya, nggak banyak. Tetapi saya terus belajar untuk rutin melakukannya. Dan saya lihat bagaimana ini saudara, inilah firman, saudara. Ya, inilah firman. Jadi kalau seperti saya katakan, kalau engkau mau diberkati Tuhan, mau bertumbuh dewasa, mau berkat itu terus mengalir dalam hidupmu, bukan berkat yang nyangkut-nyangkut, belajarlah untuk berbagi kehidupan. Belajarlah untuk melayani, belajar untuk memberi. Jadi berbagi kehidupan itu bukan hanya dengan uang, saudara, tapi juga dengan perkataan-perkataan yang memotivasi, dengan keteladanan hidup, dengan
kita mau melayani dalam bentuk apapun juga. Jadi saya tidak keberatan untuk mengantar jemput orang, ya. Saya juga tidak keberatan kalau dipanggil untuk bersih-bersih rumah yang habis kebanjiran. Saya juga nggak keberatan untuk mengevakuasi orang di kala banjir. Apapun yang saudara perlukan dari saya, kalau saya mampu, saya akan mengerjakannya untuk saudara. Jadi juga di Bontang ini seringkali juga jemaat-jemaat dari gereja tetangga, ya. Jadi kalau itu secara organisasi gereja tetangga, tetapi mereka adalah gereja saya juga, ya. Jadi anak-anak Tuhan, saya hamba Tuhan, saya melayani mereka dari gereja mana, denominasi mereka, saya nggak peduli, dari agama apa, kepercayaan apapun, saya nggak peduli. Asal orang minta bantuan saya dan saya bisa, pasti saya akan mengerjakannya, ya. Saya akan berusaha untuk mengerjakannya dengan sebaik mungkin, dengan excellent, ya orang bilang, ya, tapi seringkali nggak excellent juga, ya. Tapi artinya saya berusaha dengan kemampuan terbaik yang Tuhan percayakan dalam hidup saya, ya. Kenapa? Karena saya pelayan Tuhan, saya pelayan anak-anak Tuhan, saya pelayan masyarakat, saudara. Jadi saya nggak peduli dengan kekayaan, ya. Saya nggak peduli, saya belum punya mobil, belum bisa beli rumah sendiri begitu. Tapi bukan belum bisa, ingat saudara, maaf, bukan belum bisa. Bukan tidak bisa. Ya memang belum bisa. Belum bisa dalam arti bukan tidak mampu. Tapi karena saya memiliki prioritas yang berbeda, ya. Saya tidak mengejar kekayaan di dalam hidup ini. Yang saya kejar adalah perkenanan Tuhan. Yang saya selalu ingin lihat adalah senyuman di wajah setiap orang. Saya ingin melihat senyuman di wajah saudara waktu saudara mendengarkan perkataan saya di pagi hari ini. Saya ingin semua orang di dunia ini tersenyum, siapapun dia, saudara. Ya, jadi saudara, kalau engkau digembalakan di tempat di mana engkau digembalakan, di gereja di tempat engkau digembalakan, dan juga engkau menerima pengajaran firman dari hamba-hamba Tuhan, saudara, engkau harus, firman Tuhan katakan orang yang menerima pengajaran firman harus membagi segala sesuatu yang ada padanya dengan orang yang memberikan pengajaran itu. Saya ngomong gini bukan mau minta sama saudara, enggak, saya enggak bakal minta. Saya enggak pernah minta sama orang, ya. Ya, kecuali kadang-kadang minta juga sama saudara saya, ya. Minta juga sama, ya. Kadang-kala saya minta juga, bukan enggak pernah minta. Saudara omong kosong kalau saya enggak pernah minta, enggak pernah butuh bantuan orang lain itu. Tapi saya usahakan saya enggak mau meminta, saudara. Ya, tapi kalau dikasih pasti saya terima. Saya dulu gereja kami ini nggak pernah minta bantuan dari pemerintah, saudara, nggak pernah mengajukan proposal. Sampai sekarang sebenarnya nggak pernah ngajukan proposal, dibantu teman dari DPR, tapi saya nggak juga mau tidak lanjuti karena ada emeng-emeng sedikit di belakangnya, saya nggak mau, ya. Tapi suatu kali berapa tahun yang lalu saya dipanggil oleh kota dengan beberapa anggota DPR, saudara, saya dipanggil ke kantor wali kota. Lalu di hadapan anggota-anggota dewan ini saya ditanya, ini gereja GPPS Bontang ini kok tidak pernah kami lihat mengajukan proposal di Bansos. Dia bilang, kenapa? Saya katakan kepadanya langsung, saya tuduh begini, loh Pak, saya ini hambanya Tuhan, loh, Tuhan yang Maha Kuasa. Bangsa Yesus itu kaya Pak, rumahnya lantainya dari emas, pintunya dari mutiara, ya, dindingnya dari berlian, kaya Pak. Loh, kalau saya sebagai anak Tuhan, sebagai anak raja di segala raja itu Pak, minta, loh, apa saya nggak merendahkan Bapak saya bilang. Lalu Pak Wali Kota lalu katakan, loh Pak, gereja lain minta kok. Ya nggak apa-apa, kalau ada yang mau minta, itu urusan mereka masing-masing, bukan urusan saya. Saya nggak berhak mencampuri urusannya orang lain, gereja lain, organisasi lain punya aturan-aturan sendiri. Tapi kalau saya belajar untuk meminta sama Tuhan. Nah, lalu dia katakan lagi, tapi Pak, itu kan hak gereja juga, hak gereja Bapak, karena jemaat Bapak juga membayar pajak. Lalu saya katakan, kalau itu memang hak kami, ya bagikan dong, nggak usah suruh minta-minta, kasih saja. Lalu dia bilang, Pak, bisa saya kasih, kalau Bapak mau saya kasih. Kalau dikasih, Bapak nolak nggak? Kalau dikasih ya nggak nolak, masa orang dikasih nolak, sombong betul, saya bilang.
Saya tidak pernah minta, tapi kalau dikasih tidak pernah nolak apapun itu. Bahkan pernah ada orang kasih saya baju bekas, saudara, celananya bolong. Saya nggak bilang sama orangnya kalau celananya bolong, saudara. Ya, kenapa? Karena itu pemberian kasih dari orang. Saya pernah juga diberi orang itu homemade ya, homemade namanya, untuk rambut ini, maksudnya tidak ada rambutnya itu. Isinya cuma separuh, saudara, sudah dipakai orangnya. Saya terima, saudara, kan itu pemberian kasih. Bahkan saya pernah berkunjung ke rumah sebuah keluarga yang ya orang tidak punya, saudara ya. Jadi pas saya waktu ke dalam itu, saya lihat dia lagi makan, saya langsung buru-buru masuk ke dalam. Setelah saya tunggu sebentar Pak ya, bikin kopi. Saudara, saya pas lewat tidak ada pintunya, cuma ada tirai. Loh, saya lihat kopi yang dia minum, saudara. Dia corin air panas, saudara. Dia corin air panas. Jadi kopi yang sudah dia minum, dia bagi dua, dia kasih saya, itu dia corin air panas. Lalu dia makan tahu-tahunya dia potong, saudara. Potongannya masih bersih, dia kasih sama saya. Nah, kebetulan saya sama teman, saudara. Jadi kopi itu dibagi dua. Jadi saya panggil teman saya bilang, lihat itu. Teman saya langsung merasa jijik, saudara. Dia bilang, saya tidak mau minum, saya tidak mau makan itu. Saya bilang, makan, minum kamu. Awas kamu kalau kamu menunjukkan muka jelek di situ. Saya hajar kamu, saya katakan begitu. Makan. Itu orang sudah memberikan, coba dia apa yang dia miliki itu. Dia berikan, ingat itu janda miskin itu. Saya bilang, iya tapi ini, tidak ada tapi saya bilang. Jadi saya tahu, saudara, tapi saya memakannya juga, saya meminum kopi itu sampai habis dan memujinya. Itu kopi yang paling enak yang pernah saya minum. Kenapa? Ada urapan orangnya di situ. Ya, itu kan, kita kembali kepada situ. Jadi akhirnya saya diberikan, saudara. Lalu Pak Wali Kota bilang, tapi Pak, kalau diberikan oleh Pemkot ini harus ada laporan pertanggungjawaban. Jadi saya bilang, oh ya Pak, kalau laporan pertanggungjawaban saya buat. Lah orang dikasih kok. Ya harus ada, siapapun yang ngasih, saya tetap memberikan laporan pertanggungjawaban. Siapapun. Untuk apa? Kecuali orang itu ngasih untuk berkat ini Pak, untuk pribadi. Ya, itu saya tidak akan memberikan laporan, saudara. Tapi kalau dia bilang, Pak, ini untuk pembangunan, itu salurkan untuk ini, biarpun dia tidak ngomong, Pak, ada tidak hamba Tuhan yang membangun gereja di sana? Pak, ada tidak ini untuk pelayanan misi? Maka saya akan memberikan itu kepada orang-orang, meskipun orang-orang itu nggak tahu, saudara, kalau saya menerimanya kan. Tapi saya belajar untuk setia terhadap Tuhan, saudara. Dan saya lihat, saya selalu katakan, ketika kita melayani, ketika kita menabur, berbuat baik, ketika kita memberikan pengampunan, saudara ingat, engkau bukan melakukannya untuk orang yang kau tolong. Engkau bukan melakukannya untuk orang yang kau beri. Engkau bukan melakukannya untuk orang yang layani. Engkau bukan sebenarnya sudah bukan menolong orang yang kau ampuni. Sebenarnya engkau melakukannya untuk dirimu. Sebab engkau yang akan menuainya. Orang-orang yang kau tolong, orang yang ketika engkau berbuat kebaikan, orang di mana engkau melayani mereka, bahkan ketika engkau menaburkan dengan kasih uangmu, kekayaanmu, berbagi kehidupan dengan mereka, mereka itu sebenarnya ladangmu, saudara. Kalau petani itu butuh tanah, bukan tanah butuh petani. Tanah nggak ada petani, tanah-tanah kosong itu tumbuh sendiri, ada rumput. Di tanah kosong saya tumbuh rumput, tumbuh jambu, tumbuh tanaman obat itu yang golden berry, saudara, itu banyak tumbuh sendiri. Itu di Jawa mahal itu, tanya Pak Simamora, mahal, sekilonya berapa puluh, 80 ribu ya. Di sini tumbuh sendiri, saudara. Ya, tanah bisa menumbuhkan tumbuhan sendiri, artinya Tuhan bisa menolong tanah-tanah itu untuk menumbuhkan tanaman yang berguna untuk dirinya ataupun untuk orang lain. Jangan pikir kalau sudah ada saya, pelayanan nggak ramai, kalau nggak ada saya, gereja nggak maju. Jangan keliru. Nggak ada saudara, Tuhan bisa percayakan orang lain, Tuhan bisa kirim orang lain. Tuhan, saudara nggak mau menolong, Tuhan bisa kirimkan orang lain untuk menolong orang ini, untuk melayaninya. Jadi itu ladang saudara. Saudara menabur benih-benih yang baik, saudara akan menuai juga hal-hal yang baik di sana. Jadi berbuatlah baik, bukan untuk kepentingan siapapun, tapi untuk kepentingan diri. Sebab saat kau melakukan segala sesuatu untuk Tuhan dan bukan untuk manusia, kau akan menerima upah yang kekal. Bersyukur kan? Nah, jadi saudara, buat saya kita harus selesai dengan diri kita sendiri sebelum kita menolong orang lain. Memang ada banyak orang sih, ya, tidak mengembalikan perpuluhannya, beribadah bersama,
ini orang ini mau makan gratis. Bukan makan gratis. Mereka membayar juga ya persembahan mereka. Ya, persembahan kan untuk organisasi gereja. Perpuluhan itu milik hak hamba Tuhan, saudara. Ya, hak hamba Tuhan. Jadi jangan bilang hamba Tuhannya kaya atau apa. Tapi memang juga belajar, hamba-hamba Tuhan juga harus belajar untuk menyalurkan berkat Tuhan dengan benar. Jangan kita melayani Tuhan karena keserakahan. Jangan melayani Tuhan untuk cari hidup, saudara. Ya, kalau kita cari hidup, saya bilang jangan melayani Tuhan, kerja aja. Saya akan lebih suka jual tahu daripada saya melayani Tuhan untuk mencari kehidupan. Ya, si Tuhan. Nah, itu yang saya dapat bagikan di pagi hari ini. Tapi saya mau memberi tip kepada saudara di pagi ini sesuai dengan tanaman. Ini saya sekarang sedang merepot. Merepot itu artinya mengembalikan kembali kondisi pot-pot ini ya, pot-pot tanaman saya. Ini mawar saya ini, saudara. Ini mawarnya mau mati ini. Ini harus direpot, artinya bukan potnya yang diganti, tapi medianya yang harus diganti. Jadi kalau sudah mawar mengering ini berarti akarnya sudah penuh, saudara, di bawah ya, baik akar rumput maupun akar. Nah, ini saudara ya, perhatikan. Ini akarnya sudah penuh. Nah, saudara harus naruhnya di sini ya. Nah, naruhnya ntar. Oke, saya taruh di sini. Nah, seperti ini, saudara. Buang tanahnya sebagian ya, buang tanahnya sebagian. Ya, yang tidak berguna juga dibuang. Rumput-rumputnya nyangkut nanti potnya tuh. Ya, cabut. Oke, dibuang sebagian. Nggak usah takut kotor, kotor tuh hebat ya, kata iklan sabun mandi ya. Nggak usah saya sebutkan, nanti saya dikira endorse. Nah, seperti ini. Kalau akarnya penuh, saudara bisa juga menggunting ya, menggunting akar, membuang tanahnya sedikit. Nggak apa-apa, nggak mati nih, saudara. Tapi taruh dulu di tempat teduh setelah ini. Ya, jadi kemudian kita oke. Saudara, setelah itu mana ini? Nah, saudara, ini campuran kompos ya, kompos dan sekam. Kompos ini dengan ini 1:1, saudara, bagus memberi arang sekam, tapi saya tidak memberikan arang sekam, saya memberikan kompos bambu ini ya, tanah, kompos, dan bisa kohe ya. Kohe itu tai kambing, saudara. Kohe itu tai artinya, tai sapi. Nah, jadi seperti ini, saudara meletakkannya kembali ya, kurang rapi ya karena buru-buru ini ya. Nah, meletak kembali, oke, terus tabur lagi dengan media tanamnya. Awas rumputnya jangan tumbuh ya, tapi saudara menutupnya jangan sampai penuh dengan pot ya, jangan sampai batas pot. Jadi kita bisa, yang penting itu akarnya ketutup saja. Nah, akarnya ketutup. Sebelum saudara inikan lagi, saudara bisa membuang batang yang sudah kering ya. Jangan ditanam lagi. Nah, ini kan masih ada yang hijau ya, potong seperti ini. Oke, lihat ya. Nah, saudara, nah ini ditekan dulu, baru kemudian setelah itu tekan dulu. Nah, ini baru tahu kan kalau saya celana pendekan selama ini. Nggak rapi-rapi nih, karena memang sambil kerja kalau di pagi hari ini. Nah, kita ambil sekam basah, saudara ya. Jadi bukan arang sekam, tapi sekam basah, sekam kering ya. Lalu taburkan, tutup. Untuk apa guna, saudara? Ini sebagai moss ya. Moss ini artinya untuk menjaga kelembapan tanaman. Ya, menjaga kelembapan tanaman. Nah, seperti ini, saudara ya. Dan kedua, selain menjaga kelembapan tanaman, jadi kita kadang nggak perlu menyiramnya terus pagi sore, cukup pagi aja penuh sampai airnya tiris ke bawah. Lalu kemudian ini juga untuk gunanya nanti akan menjadi media tanam juga, lama-lama akan busuk, saudara. Kemudian kalau saudara takut berkutu, ini tidak ada kutunya, bersih. Kalau kutu, saudara bisa semprot dengan fungisida atau merendamnya dulu dengan fungisida. Nah, jadi dengan menambahkan moss sekam ini, saudara, rumput tidak akan mudah untuk tumbuh. Dan kalau tumbuh di sini bisa saudara cabut ya.
Jadi seperti ini cara merepos tanaman bunga apapun itu, atau tanaman buah yang saudara tanam di pot atau di polybag ya saudara. Nah, demikian juga dengan hidup saudara, hidup Bapak Ibu. Kita sering-sering kadang harus merepos diri kita ya. Mereposnya di mana? Bisa doa pagi saat teduh kita bersama Tuhan, di doa malam, mungkin satu kali perlu ikut retreat, ikut seminar rohani untuk merepos ulang pot kita ini. Kata Tuhan ya, anggur yang baru tidak mungkin diletakkan dalam kantong anggur yang lama ya. Tapi itu maksudnya bukan membeli kantong anggur baru, maksudnya kita merendam kulit kantong anggur yang lama itu ya, direndam, karena kalau udah lama anggur kantong yang terbuat dari kulit itu akan mengeras saudara. Jadi harus direndam di air hangat sampai dia lembut kembali dan bisa digunakan. Karena kalau anggur baru ditaruh dalam kantong kulit yang keras itu anggur itu akan masih bersifat asam, itu akan menghancurkan anggur itu. Jadi seringkali kita tidak bisa menerima hal-hal yang baru dari Tuhan, karena kita terus mempertahankan yang lama, mempertahankan ego kita, kedagingan kita terus mempertahankan ya pengajaran-pengajaran yang salah, kadang-kala paham-paham yang salah yang kita terima dari sejak sekolah minggu malam ya. Puji Tuhan. Nah, demikian tip penanaman dari saya untuk merepos tanaman. Nanti saya buat YouTube-nya juga untuk di channel saya yang satunya, channel Nganggur in Oma, itu khusus untuk berbicara hobi tanaman saya dan peternak saya ya. Saudara bisa lihat di dalam channel Nganggur in Oma ya, itu channel saya juga. Puji Tuhan, Tuhan memberkati. Nggak perlu subscribe, nggak apa-apa, nggak like, nggak apa-apa, yang penting saudara bisa berbagi dengan saya di pagi hari ini. Dan Tuhan memberkati kita semuanya. Salam sehat, salam sejahtera, dan percayalah Roh Kudus akan pimpin saudara, sehingga kemanapun saudara pergi hari ini, percayalah engkau akan beruntung. Setiap usaha pekerjaanmu akan berhasil, dan semua apa yang kau jamah akan menjadi berkat. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya.